Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sawal Pusparani, biasa dipanggil Rani. NRP saya 50172510111. Di sini saya akan mendokumentasikan latihan saya untuk coding di MATLAB dan Python di Jupyter Notebook. Yang di MATLAB saya akan membuat program untuk konversi suhu yang dibuat secara langsung untuk Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Dan untuk di Python nanti saya akan membuat program untuk mencari akar persamaan kuadrat. Sini langsung saya mulai aja. Saya membuat file baru. Kita kasih judul atau note aja. Yang pertama yaitu pakai persen. Kita buat program konversi suhu. Oke, lanjut. Sorry, ini lanjut. Kita buat judul masing-masingnya. Yang pertama, suhu dalam derajat. Oke. Terus kita buat yang Celsius. TC sama dengan suhu dalam derajat. Itu kita buat yang Reaumur. TR sama dengan suhu dalam Reaumur. Terus yang terakhir kita buat Kelvin. TK sama dengan suhu dalam Kelvin. Biar sama ya. Paling kurang. Setelah itu kita buat em, pembatasnya bisa pakai persen aja. Ini bebas sih, segitu aja. Terus kita bersihin comment window-nya dulu pakai CLC semicolon clear all. Jadi biar nanti ini tuh di comment window-nya itu kosong. Terus close all semicolon. Setelah itu kita buat perintahnya yaitu pakai display. Jangan lupa titik dua atau petik ya. Kita masukkan judulnya, pilih konversi dari 1 sampai 4. Nah, kita buat konversi 4 suhu ya. Sorry. Oke, lanjut. Kita buat masing-masing nomornya. Maksudnya masing-masing pilihan konversinya. Yang pertama kita masukin aja. Yang pertama, oh ininya, sorry ini. Ini kita tutup kurung dulu. Itu masukin yang pertama itu kita buat dari Fahrenheit aja dulu. Ini bebas sih sebenarnya. Ini kita copy aja biar cepat. Kita buat 4 ya. Kita ganti nomornya. Setelah itu kita ganti yang kedua itu kayak yang atas saja. Kita ganti, oh sorry, ganti Celsius. Terus yang ketiga kita ganti Reaumur 4 Kelvin.
Oke, setelah itu kita masukkan inputnya, input pakai perintah P, terus jangan lupa titik tanda petik, kita judulnya buat aja masukkan pilihan. Jadi nanti kita bakal milih nomor 1 sampai 4 gitu. Terus kita buat persamaannya. Yang pertama itu if. Kita buat diskriminannya yang sama dengan 1. Diskriminan. P-nya sama dengan 1, sorry. Lalu kita masukkan TF-nya sama dengan input. Ini untuk judulnya kita kasih masukkan suhu dalam derajat Fahrenheit. Sorry. Terus kita buat TC-nya. Ini kita masukkan rumus konversi Fahrenheit ke Celsius, Reaumur, dan Kelvin. Rumusnya adalah 5/9 dikali TF min 32. Lanjut, kita jangan lupa semikolon atau titik koma. Terus kita masukin yang TR juga. Ini biar cepet, dan ini yang TK Kelvin. Terus ini juga. Ini saya copy aja, nanti tinggal ganti angkanya. Oke. Nah, untuk yang Reaumur itu diganti 4/9, yang ini tetap. Namun yang Kelvin itu ditambah 273,15. Ininya di belakang, sorry. Terus kita buat untuk menampilkannya pakai fprintf. Terus kita masukkan yaitu suhu dalam Celsius. Nah, ini kita tambahin persen titik 2F. 2F ini nanti biar bisa muncul angka di belakang koma. 2 itu maksudnya nanti ada 2 angka di belakang koma. Kalau mau 3 ya tinggal diganti persen titik 3F gitu. Plus N. Terus yang ditampilkan adalah T. Aduh, ini belum ke sorry. Nah, seperti ini. Terus semikolon lagi. Terus yang lain juga sama, tinggal diganti dalam derajat apa gitu. Kita copy aja. Tadi spasinya. Ini kita ganti yang kedua ke Reaumur. Terus TC-nya diganti TR. Setelah itu yang ini diganti Kelvin. Aduh, sorry. Ini ganti Kelvin. Ini diganti TK. Lalu kita buat ke yang kedua untuk, sorry, else.
yaitu kemungkinan yang kedua. Berarti P-nya adalah pilihan yang kedua. Gitu. Terus titik koma. Kalau yang pilihan kedua tadi kan Celsius. Jadi kita masukin TF, sorry salah. TC, kita buat input. Nah, kedua tadi kan Celsius. Jadi inputnya kita masukkan nilai Celsius. Masukkan suhu dalam derajat Celcius. Oke, terus kita masukkan rumusnya. Kayak tadi, ini berarti T, masukin TF aja dulu deh. TF, aduh, F, nggak bisa ya. Harus dimasukin dulu, oke. Masukin dulu aja, TF sama dengan PC, C dikali 9/5 ditambah 32. Semikolon. Terus kita masukin yang selanjutnya, kita copy aja. Kita buat TR dan TK. Rumusnya ini, kalau yang TR itu 4/5 dikali TC. Sorry. Setelah itu, yang ini nggak usah. Jangan nggak beri. Ini dihapus saja. Terus ditambah 273,15. Ya, udah benar. Setelah itu, kita buat kayak tadi. Kita copy aja. Kita ganti aja ini dalam derajat yang pertama tadi Fahrenheit. Jadi ganti TF. Terus ini saya buat 3 angka di belakang koma. Tinggal diganti 3. Dalam ke bawah. Terus yang ini kita ganti. Oh, udah bener ya. Ramur. Yang ini Kelvin. Oke, sudah benar. Fahrenheit, Ramur, Kelvin, TR, TK. Oke. Kita lanjut ke yang untuk pilihan ketiga. Jadi kita pakai else if P sama dengan 3. Kalau di MATLAB itu kalau pakai sama dengan tuh sama dengannya di double. Terus buat kayak tadi, kayak yang di atasnya ini, nanti tinggal ganti rumusnya. Aduh, sorry. Nah, ini tinggal kita ganti rumusnya. Ini yang ketiga tadi kan kita pakai Ramur. Jadinya ini inputnya adalah yang masukkan suhu dalam derajat Ramur.
Terus rumusnya ini kita ganti ke T. Ramurnya kita ganti TC gitu aja. Terus masukin rumusnya. Ini tuh rumusnya itu 5 per eh sorry, kalau TF itu 9. 9 per 4 kita kali TR terus ditambah 2 32 ya benar. Terus yang TC-nya ini kita ganti, kita balik 5 per 4 dikali ini diganti TR. Di situ yang ini kita tambah dalam kurung 5 per 4 kali TR. Ininya tetap 273,15. Ini biar rapi. Setelah itu kita ganti yang ininya juga. Ini Fahrenheit udah benar. Ya, kita ganti yang Reaumur aja. Di TC. Oke. Terus kita buat yang terakhir, yang keempat. Ini kalau yang keempat itu kita pakai else aja. Jadi selain dari else if 1, 2, 3 tadi. Oke, yaitu P. Sorry, ini pakai if. Else if, sorry. Jadi yang keempat else if juga. Nanti yang ada yang terakhir else. Buat yang selain 1 sampai 4 gitu. Oke. Yang pas semikolon. Selanjutnya kita copy aja biar cepat. Terus ini kita ganti yang keempat tadi dari Kelvin. Oke. Jadi TK ini masukkan dalam derajat Kelvin. Oke. Lalu ganti rumusnya. Kalau TF itu 9 per 5. 9 per 5 kali TC plus 32. Oh, 9 per 5. Kali TK. Kita buat gini aja dulu. Jadi kita buat yang TC dulu. Kita taruh di atas aja. Tuh. Nah, kita masukin TC itu kan TK min 273,15. Semikolon. Jadi yang TF nanti ini kita tinggal tulis aja. TC, jadi TC itu maksudnya TK dikurangi 273,15 gitu. Terus yang T ini diganti tuh. Kan ini dari Kelvin, berarti ini diganti Reaumur. Yang Reaumur 9, 4 per 5. Nah, ini juga sama deh. Yang ini di, terus ini dikali TC, sorry. Terus ditambah 32. Oke, udah benar.
Sorry guys, yang ditambah 32 itu yang Fahrenheit. Oke, terus ini tinggal ganti ini Celsius. Yang di input adalah TC. Terus ini kita ganti ya, yang kedua tadi Fahrenheit. Nah, udah, kalau udah kita buat yang kemungkinan yang terakhir yang selain 1 sampai 4 yaitu. Nah, kita masukin displaynya. Tuh, eh, kita masukin aja pilihan, eh, pilihan tidak valid. Silahkan pilih yang tadi yaitu angka 1 sampai 4. Kita aja. Ini kurang A. Udah, habis itu kita N. Nah, kita coba. Oh ya, ini untuk run kita harus save dulu. Jadi saya buat aja konversi suhu. Ini seperti ini. Nah, kita akan coba yang pertama yang Fahrenheit. Kita masukkan, kan ini pilihan 1 ya Fahrenheit. Jadi masukkan 1. Mungkin ada yang salah kayaknya. Oh, nah, coba masukkan pilihan. Ini udah benar. Terus, oh yang dalam Fahrenheit. Ini kenapa tidak ada? Oh, ya, oh, ini saya lupa nambahin sama dengan pakai ini aja. Saya tambahkan dulu. Ntar kita masukkan dulu misalnya saya 97,7. Eh, sebentar ada error. Saya cari dulu errornya. Mohon maaf, ini di sini kesalahan saya adalah saya salah ketik. Ini harusnya Fprint ya. Ntar saya ganti dulu. Saya ganti juga. Karena tadi copy jadi salah semua dari sampai bawah. Saya cek lagi. Coba kita run lagi. Oke.
Kita masukin pilihan 1 yang dari Fahrenheit dulu. Nah, ini kita masukkan suhunya Fahrenheit itu 7,7. Nah, ini udah bener ya. Dalam Celcius itu 36,5, dalam Reaumur itu 29,2, dan dalam Kelvin itu 309,65. Terus lanjut, masukkan pilihan lagi. Sekarang kita buat yang kedua, yang dari Celcius. Jadi kan Celcius 36,5. Masukkan. Benar dari Fahrenheit 97,7, dari Reaumur 29,2, dan Kelvinnya 309,65. Kita run lagi. Terus kita masukin yang ketiga. Dari Reaumur. Reaumur tadi 29,2. Eh, sorry. Ada benar, ininya 97,7, 36,5, dan Kelvinnya 309,3. Nah, yang fungsi yang persen titik 2 F titik 3 F tadi ini ya. Jadi di belakang koma itu ada 3 angka atau 2 angka. Tergantung yang kita masukkan di perintah tadi. Terus kita run lagi. Kita masukkan yang pilihan keempat. Kelvin itu 309,65. Nah, ini udah benar dalam Celcius 36,5, dalam Fahrenheit 97,7, dalam Reaumur 29,2. Jadi suhu yang kita masuk, yang rumus yang kita masukkan tadi sudah benar. Setelah itu kita buat yang coba yang else tadi, yang pilihan tidak valid. Kan yang valid itu angka 1 sampai 4. Coba kita masukkan 6. Nah, jadi akan muncul nanti pilihan tidak valid. Silakan pilih angka dari 1 sampai 4. Jadi begitu latihan saya untuk membuat program konversi suhu yang secara keseluruhan langsung dari MATLAB. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat program untuk mencari persamaan akar kuadrat di Python di Jupyter Notebook. Saya ganti dulu share screen-nya. Tunggu saya post. Baik, kita lanjutkan ke Jupyter Notebook atau Python untuk membuat persamaan akar kuadrat. Untuk menghitung akar persamaan kuadrat. Kita buat programnya. Pertama ini, sorry nih. Pertama kita buat notnya dulu. Kalau di MATLAB tadi itu kita pakai persen. Kalau di Python Jupyter Notebook ini kita pakai hashtag. Oke, lanjut kita kalau di MATLAB kita kan pakai perintahnya itu display. Kalau di Jupyter Notebook atau Python kita itu pakai print, perintah print. Masukin perintahnya dulu. Rumusnya kan AX pangkat 2 is plus BX plus C sama dengan 0. Untuk rumus persamaan kuadrat. Lalu kita masukkan nilai, kita input nilai A-nya. Input, sorry. Kita tulisnya in aja. Terus baru kita input. Nah, ini kita buat judulnya, contoh ini. Kita masukkan nilai A sama dengan. Ini buat sama aja.
Kita copy aja. Ini kita masukkan yang B dan C. Ganti B, kita ganti C, lalu ini kita ganti B, dan ini kita ganti C. Setelah ini kita membuat input. Untuk inputnya kita buat untuk menghitung diskriminannya. Ntar saya buat note dulu. Note ini pakai persen. Dia termasuk diskriminan. Termasuk perintah juga. Diskriminan. Kita buat rumus D-nya atau input rumusnya itu yang D sama dengan B pangkat B kali 2 maksudnya min 4 kali 4 kali A kali C. Terus kita buat perintahnya print diskriminant sama dengan, dan yang kita tampilin adalah E. Lalu kita buat, kita buat seperti tadi yaitu pakai if kalau diskriminannya itu lebih dari 0, maka yang dimasukkan sorry ini lupa nih, maka yang dimasukkan adalah kalau jadi waktu setelah menghitung diskriminan ini nanti akan keluar diskriminannya itu ada lebih dari 0, sama dengan 0, dan kurang dari 0. Nah, untuk yang jika D lebih dari 0 itu adalah akar persamaan kuadrat yang memiliki dua akar real berbeda. Jadi kita masukkan kalau yang lebih dari 0 itu adalah akar persamaan kuadrat Nah, terus kita buat untuk rumus mencari X1 dan X2-nya. Perintah maksudnya. B tadi kita masukin rumus itunya min B plus D bintang atau kali 0,5 per 2 per A. 2 kali A, sorry. Terus tutup kurung lagi. Ini punya ini sama yang ini. Oke. Nah, ini sama yang S2-nya. Kita copy aja. Ganti X2. Yang ini diganti min. Nah, terus untuk yang kemungkinan keduanya itu else if D sama dengan 0.
Kan ada tiga tadi, lebih dari nol, sama dengan nol, dan kurang dari nol. Nah, kalau lebih dari nol, sama dengan nol, maka kali ini kita copy aja sih, biar cepet. Nah, maka itu adalah bersama akar persamaan kuadrat yang memiliki dua akar real kembar atau sama. Nah, ini X1-nya itu sama dengan X2 karena sama. Dan rumusnya plus, oke, sama. Lalu kita buat yang ini, sorry, kita masukin hashtag dulu. Itu ide yang kurang dari, ini untuk mengambilkan dia yang kurang dari nol. Kita buat, kalau yang terakhir itu kita pakai else aja. Jadi kemungkinannya selain dua kemungkinan tadi. So, ini kita copy aja. Kita masukkan. Nah, kalau misalnya ini kurang dari nol, maka itu adalah dua akar kompleks atau imajiner. Kita input dulu. Kita masukkan RE atau real sama dengan min B per 2 kali A. Terus yang IMJ atau imajiner itu sama dengan ABS, absolute diskriminan 0,5 per 2 kali A. Setelah itu kita tampilin kayak tadi, masukin untuk nampilin ini. Satunya, nah karena ini kompleks, jadi kita harus buat untuk eh, koma di belakang angka. Ya biasanya aja, kita buat dua aja, dua koma di belakang angka aja. Terus, dan yang angka setelah plus itu kita buat tiga angka di belakang koma. Ini diganti. Kita copy dari atasnya. Oke, kita buat RE INC. Kita ganti X2. Oh, sorry, ini tambahin persen. Kalau udah, dan saya cek dulu. Oh, ini diganti min, sorry. Dan kita N. Eh, sorry, kalau di sini nggak perlu N, nggak apa-apa.
Terus kita coba jalanin dulu. Oh, sering ada error yang di ini. Kita, kita saja dulu errornya. Oke, maaf, di sini saya ada kesalahan. Dan itu tidak perlu pakai koma. Coba kita jalanin. Nah, ini yang pertama, kita masukkan nilai A-nya. Di sini saya akan nyoba ke ini aja. Saya akan nyoba untuk yang nyari yang akar real kembar. Real kembar tadi kan yang D sama dengan 0. Saya keluar dan diskriminannya adalah 0. Jadi X1 dan X2-nya itu sama. Terus memiliki akar persamaan kodratnya memiliki dua akar real kembar. Nah, terus kita run lagi. Kita coba mencari yang dua akar real berbeda. Ini kita besarin di angka B-nya aja. Nanti diskriminannya adalah 21 lebih dari 0, maka akar persamaan kuadratnya memiliki dua akar yang berbeda. Seperti yang udah kita program tadi. Dan ketemu X1-nya dan X2-nya. Lalu coba kita jalanin lagi. Kita masukkan untuk mencari yang akar kompleks tadi. Ini kita buat min semua aja. Saya masukin bebas saja angkanya. Saya, nah, ketemu diskriminannya itu kurang dari 0, yaitu minus, dan akar persamaan kuadratnya memiliki dua akar kompleks gitu. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada latihan kali ini. Mohon maaf karena banyak salah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.